Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas tema konten tentang kenapa tidak ada sequel dari film King Kong keluaran tahun 2005. Jadi seperti yang ada di thumbnail video yang ada kalian lihat sendiri, di situ saya bakal bahas konten tentang film lawas yang berjudul King Kong Peter Jackson, dimana kita bakal bahas tuntas ya alasan-alasan yang mendasari kenapa tidak ada sequel dari King Kong, atau setidaknya lanjutan cerita khusus tentang King Kong yang tayang tahun 2005 bukan, dan apa hubungannya tentang King Kong yang sekarang dengan film-film terbaru yang berhubungan dengan Gorilla Kong tapi the universe yang berbeda seperti Kong Skull Island. Jadi di pembahasan video ini silahkan simak saja sampai habis biar kalian paham alasan kenapa tidak ada sequel dari King Kong tahun 2005. Carl Denham harus menyelesaikan filmnya dan mendapatkan lokasi yang sempurna Pulau Tengkorak, namun ia masih harus menemukan pemeran utama wanita. Sosok yang akan segera bernasib malang ini adalah Anne Darrow. Tidak seorang pun tahu apa yang akan mereka temui di pulau ini dan mengapa pulau ini begitu misterius. Tetapi begitu mereka sampai di sana, mereka akan segera mengetahuinya. Seekor gorila raksasa tinggal di pulau tersembunyi ini, dan binatang buas ini kini telah mencengkram Anne, kekasih baru Carl dan Anne. Jack Dixrock harus melakukan perjalanan melalui hutan untuk mencari keberadaan Kong dan Anne sambil menghindari segala macam makhluk purba dan binatang buas. Namun Carl punya rencana lain. Jadi sang sutradara film yang rakus bernama Carl Denham memiliki rencana tersendiri untuk menjadikan pertualangan mereka di Pulau Tengkorak jadi film dokumenter yang ketika nanti sudah selesai bakal dijual untuk dikomersialkan ketika sampai di New York. Tapi ternyata keputusan Carl Denham untuk melakukan film dokumenter ini mengorbankan berbanyak macam banget masalah yang terjadi. Jadi banyak banget kru-kru yang harus berkorban dalam melakukan film dokumenter ini, karena mereka harus syuting selagi dikejar oleh binatang-binatang buas yang selalu mengancam nyawa mereka kapanpun dan dimanapun. Jadi bisa dibilang ini adalah film yang memakan banyak korban dalam proses syutingnya. Maksudnya film dokumenter yang bakal dibuat oleh Carl Denham tadi. Berlatar tahun 1930-an, ini adalah kisah sekelompok penjelajah dan pembuat film dokumenter yang melakukan perjalanan ke Pulau Tengkorak misterius dekat Sumatera yang ada di Indonesia untuk menyelidiki legenda gorila raksasa bernama Kong. Sesampainya di sana, mereka menemukan bahwa King Kong adalah makhluk yang nyata yang hidup di hutan besar tanpa tempat makhluk-makhluk dari zaman prasejarah telah dilindungi dan disembunyikan selama jutaan tahun. Saat para penjajah mencari kera besar itu, pencarian mereka menempatkan mereka melawan Kong dan musuh-musuh dinosaurusnya. Pada akhirnya, perhatian seorang wanita manusia yang cantiklah yang menenangkan Kong cukup lama hingga dia ditundukkan oleh para penjajah dan dikirim kembali ke New York, di mana masa depannya yang suram dipamerkan di depan banyak orang sebagai keajaiban dunia ke-8. Film King Kong 2005 tidak memiliki sequel karena Peter Jackson memutuskan untuk menyutradarai film lain. Jackson memilih untuk menyutradarai film Lovely Bone tahun 2009 dan The Hobbit Trilogy yang berjalan selama tahun 2012 sampai 2014. King Kong 2005 merupakan film yang berdiri sendiri. Film ini disutradarai oleh Peter Jackson dan dibintangi oleh Naomi Watts, Henry Brody, dan Jack Black. Film ini mendapatkan pujian kritis dan memenangkan 3 Academy Award. Jadi alasan beberapa hal kenapa tidak ada sequel, biasanya ketika selesai film pertamanya ada banyak banget jadwal padat yang dimiliki sang sutradara yang membuat film keduanya tidak cepat digarap sehingga harus menunda-nunda dan akhirnya tidak lagi dibuat film keduanya karena terlalu sibuk dan terlalu senang berfokus kepada film lain sehingga terabaikan sudah rencana untuk pembuatan film King Kong 2. Jadi itu cuma satu dari alasan lain. Jadi di poin kedua ini alasannya itu adalah karena sang Peter Jackson, si sutradara film tersebut, ada proyek-proyek yang padat banget di tahun-tahun setelah 2005 sampai sekitar 2015 akhir, itu benar-benar jadwalnya padat banget sehingga nggak ada waktu untuk pembuatan King Kong 2.
King Kong karya Peter Jackson merupakan penghormatan yang sangat terhormat jika Anda mau, seperti surat cinta kepada produksi asli Ernest B. Solzak dan Marian C. Cooper tahun 1933. Efek dan sinematografi diperbarui ke standar 2005, tetapi pada dasarnya filmnya tetap sama, penuh romansa dan petualangan. Hiburan yang sangat jadul, dia menambahkan beberapa adegan yang dihilangkan dari film aslinya sambil membawa nilai produksi modern keseluruhannya. Kesalahan terbesarnya adalah saat memilih Jack Black untuk memerankan Carl Denham, tetapi itu murni pendapat pribadinya. Orang itu selalu membuat film yang dibintanginya terlihat suram. Mengapa Anda bertanya? Bukan hak saya untuk mengatakannya. Tanyakan pada terapis saya, kata Peter Jackson. Jadi mengikuti logika internal saya bahwa produksi King Kong tahun 2005 adalah versi yang diagungkan dari yang asli, bersama dengan lokasi-lokasi periode, gedung Empire State dan lain-lain, bukannya latar menara kembar yang diperbarui dari pembuatan ulang tahun 1978. Wajar saja King Kong 2 pada kenyataannya adalah Son of Kong, yang merupakan judul film yang dirilis pada tahun yang sama dengan King Kong 1933. Sebagai keuntungan tergesa-gesa dari film aslinya yang sangat sukses. Singkatnya, film itu jelek, konsepnya cacat, dan eksekusinya buruk. Bagaimana Peter Jackson bisa membuat versi yang bagus? Kita tidak akan tahu. Syukurlah dia membuat keputusan yang tepat dalam kasus ini. Lord of the Ring dan semua spin-off-nya adalah perdebatan yang sama sekali berbeda. Dari yang Mimin baca, yang Mimin tangkap dari artikel penjelasan dari Peter Jackson adalah kalaupun King Kong 2 itu ada, itu akan mengambil cerita dari film Son of Kong yang film jadul dan lawas banget. Tapi memang film itu udah jelek dari versi originalnya. Jadi walaupun pengen dibuat, itulah film yang harus di remake oleh si Peter Jackson untuk naskah pembuatan film King Kong 2. Namun nyampe sekarang tahun 2024 belum pernah ada King Kong 2 itu dibuat. Jadi bener-bener nggak dibuat lagi sampai sekarang. Udah nanti saya bakal bahas di kesimpulan di ending video. Alasan lain kenapa tidak ada King Kong 2 setelah tahun 2025 adalah hampir selalu masalah uang. Jika film tidak memenuhi harapan yang diharapkan, terlepas dari nilai estetiknya, studio tidak akan mengeluarkan uang untuk sequelnya. Itulah sebabnya kita tidak akan mendapatkan sequel ketiga dari Waralaba Prequel Alien, meskipun studio dapat menayangkan film-film itu selamanya dalam format fiksi ilmiah dan banyak kita akan membeli DVD-nya. Jadi bisa dibilang studio tidak lagi mau mengeluarkan uang untuk sequel King Kong 2. Itulah salah satu dari berbagai macam alasan kenapa tidak ada sequel dari King Kong tahun 2005. Apakah Kong Skull Island 2017 terhubung ke King Kong 2005 atau versi lainnya seperti 933 dan 976? Kong Skull Island sebut saja KSI, tidak ada hubungannya dengan King Kong 2005 atau versi lain dari tahun 933 atau 76 karena film ini tidak termasuk dalam semesta yang memiliki ekspedisi Denham. Namun film ini bertindak sebagai prequel dari pembuatan ulang dan pengulangan ulang film lain yang merupakan tonggak terkenal pada masanya. Harap baca sampai akhir untuk mengetahui detailnya. Jadi bisa dibilang ini adalah film reboot dari King Kong 2005 atau remake. Jadi bisa dibilang ini bukan nggak ada hubungannya sama King Kong 2005 karena film ini tuh universe-nya berbeda, bukan universe di mana Carl Denham meliput film dokumenter dan dunia yang berhubungan dengan pulau tengkorak yang ada di Sumatera. Jadi ini adalah universe yang berbeda dari Kong Skull Island tahun 2017. Di poin kelima, Min bakal bahas kesamaan antara Kong dan Skull Island dan King Kong tahun 2005. Spesies terakhir, Kong dalam King Kong 2005 adalah gorila berukuran besar yang merupakan spesies terakhir. Diduga semua individu spesiesnya telah mati sebelumnya. Sedangkan di Kong di KSI juga sebagai spesies terakhirnya. Berikut adalah cuplikan layar dari film yang memperlihatkan tengkorak besar salah satu anggota spesiesnya dalam film tersebut. Seseorang bahkan menyebutnya bahwa itu adalah sisa-sisa kerangka salah satu induk Kong. Jadi dua-dua film tersebut sama-sama menyatakan bahwa mereka adalah spesies terakhir dari gorila besar kera raksasa. Jadi mereka tuh The Last Kong gitu ya. Poin keenam, ada kesamaan nama pulau. Meski Kong Skull Island berada di alam semesta yang berbeda dari ekspedisi Denham, tetap saja kedua pulau tersebut memiliki nama yang sama, yaitu Pulau Tengkorak atau Skull Island. Kalau Anda bertanya pada saya lebih suka mengatakan bahwa Kong Skull Island lebih seperti alam semesta non
kanonik dari alam semesta asli Kong di mana ekspedisi D6 terjadi. Jadi bisa dibilang semestanya itu nggak canon sama yang di Cardenham film dokumenter tersebut. Jadi bisa dibilang cuman sama dari segi nama doang, tapi universe-nya tetap berbeda walaupun nama pulaunya sama-sama Pulau Tengkorak. Isinya adalah makhluk-makhluk purba, tapi tetap kita bakal bahas tetap ada perbedaan antara dua pulau tersebut tidak sama secara mutlak. Di poin ketujuh Mimin bakal bahas perbedaan antara Kong di Kong Skull Island dan Kong di King Kong 2005. Perbedaannya ada di spesiesnya. Kong dan dalam King Kong 2005 adalah seekor gorila berukuran besar, tetapi ia tetaplah seekor gorila. Ia juga merupakan makhluk berkaki 4. Terlihat di gambar yang Mimin udah cantumkan. Sedangkan Kong di KSI tidak terlihat seperti gorila berukuran besar. Sebaliknya, film tersebut menunjukkan bahwa ia adalah kera raksasa dari spesies lain dalam keluarga kera. Selain itu, film tersebut menunjukkan Kong di KSI berdiri atau berjalan seperti bipedal, sangat mudah seperti manusia, layaknya manusia. Jadi tidak berjalan menggunakan keempat kakinya layaknya gorila pada umumnya. Jadi di sini aja spesiesnya sudah beda walaupun nama mereka sama-sama Kong ataupun berjulukan King Kong. Di poin ke-8 adalah perbedaan dari segi ukuran. Diperkirakan bahwa Kong dalam ekspedisi Denham tingginya sekitar 18 kaki saat berjalan dengan 4 kaki dan 25 kaki saat berjalan dengan 2 kaki. Dalam kasus KSI, tinggi Kong sekitar 100 kaki saat berjalan dengan 2 kaki. Perbedaan ukuran tersebut terlihat dari gambar-gambar yang udah Mimin cantumkan. Dalam King Kong 2005, Kong menggendong Endarrow dengan kedua kakinya menjulur keluar. Ini menunjukkan bahwa Kong tingginya hanya sekitar 25 kaki. Sedangkan dalam Kong Skull Island, seorang wanita dewasa, tokoh utama film, nyaris tak mampu menutupi setengah permukaan telapak lengan Kong. Gambar berikut juga bakal Mimin cantumkan perbedaan ukuran antara kedua Kong tersebut. Maaf untuk gambar yang kurang jelas, intinya itu Kong Skull Island dan Kong 2005 jelas banget udah perbedaan antara mereka ketika dibandingkan dengan manusia yang berukuran kecil banget. Jadi jauh banget perbedaannya, bisa kalian lihat sendiri ya. Mohon maaf ya sobat rekap kalau akhirnya Mimin jadi panjang lebar ngejelasin perbandingan antara Skull Island dan King Kong 2005. Karena memang sedikit banget artikel yang bisa Mimin temukan di berbagai macam sumber tentang kenapa tidak ada sequel dari King Kong 2005. Karena memang akhirnya kita udah dapat kesimpulan dari artikel terpercaya bahwa memang tidak ada lagi bakal ada King Kong 2005. Jadi bakal kalian kalau mau nonton lanjutannya harus nonton di Monsterverse yang Kong Skull Island.